Assalamualaikum. Izin melanjut teknik healing sebelumnya. Kita mesti nyadar ya bahwa palurah itu palanya peyang. Surah mana nih? Sorry kok malah menggok melesetan. Serius ah. Maksud saya gini loh. Untuk healing yang kenceng, yang kelasnya itu extraordinary, salah satu kuncinya XF atau extended fasting atau prolonged fasting. Dia termasuk jurus wajib, amat wajib untuk rejuvenation atau pemudahan kembali. Sering kita bahas, yang rutin memantau kanal ini mestinya sepakat tentang pentingnya extended fasting. Walau begitu, banyak juga yang masih kekeh dan meremehkan extended fasting ini, khususnya yang belum subscribe. Pernah kita bahas juga penghambat-penghambatnya yang bisa mementahkan, yang bikin kita sudah fasting capek-capek, tapi manfaatnya nggak dapet. Gini ya, tanpa extended fasting, itu gimana sih kita bisa mudah kembali? Sulit bener. Semanjur-manjurnya jurus lain, katakanlah olahraga, exercise, pernafasan, meditasi spiritual, semua itu juga bakal jauh lebih jos kalau dikombinasi dengan extended fasting. Tidur berkualitas pun sama, bila dikombinasi extended fasting makin dapat. Makanan suplemen pun yang merupakan booster autofagi kelas wahid atau pemicu stem cell atau suplemen longevity atau bahkan terapi stem cell itu sendiri sekalipun sama juga kalau dipadukan dengan extended fasting manfaatnya lebih lagi. Pendeknya yaitu tadi, extended fasting adalah kunci. Kalau film G30S, Jawa adalah kunci. Iyalah, komeng film bareng, sorry. Dan soal kepalanya Pak Lurah tadi, kesimpulannya bagaimana tidak usah dibahas. Walah, wis kadung. Bagi sebagian yang males dan masih awang-awang kan, mungkin extended fasting ini terasa janggal atau terasa sebagai suatu cara yang brutal. Karena pada kenyataannya ya bisa lumayan brutal juga sih. Tidak bisa dipungkiri, extended fasting ini tidak ringan, khususnya di awal-awalnya atau yang start dengan kondisi tertentu. Ada sejumlah risikonya juga, hati-hati. Bisa dicek video yang lalu, dan ada bahkan yang karena keadaannya khusus itu tidak bisa direkomendasikan untuk extended fasting karena takdir Allah kan ya. Cuma ya, kalau dibilang beratnya nggak ketulungan, naudzubillah itu juga mitos. Setelah meraktekin, setelah cukup teradaptasi, insya Allah buat rata-rata kita, beratnya nggak segitunya kok, atau bahkan boleh dibilang kelasnya aman terkendali. Pasien kanker gitu ya, sebagai contoh, kalau di kemo aja berani nekat, padahal itu jauh lebih hancur-hancuran, ngapain pula extended fasting nggak berani nyoba? Why? Kalau belum yakin sama manfaatnya, atau belum tahu caranya, dan dipandang kanal ini terlalu cetek, ya silakan aja bisa ngecek kepada para ahli yang top sedunia. Pengobatan kemo dan sebagainya yang standar masa kini itu ya, testimoni dari banyak penyintas disebutkan akan jauh lebih efektif kalau dikombinasi dengan extended fasting. Bahkan kalau kemo plus extended fasting, realitanya selain jauh lebih efektif, dia juga jauh meredam efek samping pasca treatment. Daripada kemoto yang cuma pakai kato, tapi tanpa extended fasting. Soal kato ini tadi apa urusannya? Kemo itu apa coba? Kemo itu bukan obat suplemen yang bikin seger buger atau bikin bagus kolagen kulit, memperkuat jantung, liver, dan seterusnya. No, kemo itu tuh ya nggak bikin bagus apa-apa. Kemo itu adalah serudukan bahan-bahan kimia tertentu yang diarahkan untuk ngerontokin sel-sel tubuh kita, utamanya yang kena seruduk itu sel-sel kanker dan sel-sel tua rusak, tapi tak terhindarkan sel-sel sehat juga yang kena seruduk banyak. Dah gitu, keseimbangan metabolisme, keseimbangan ion-ion di tubuh juga keacak-acak, konstelasi mikroba di perut juga buyar. Ya Allah, saya doain lah ya, para subscribers ini jangan sempat kena yang berat-berat. Atau kalau yang sudah terlanjur kena, semoga beres lagi dan senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehabis kemo, kata banyak orang, kalau mau pulih lagi harus ada langkah-langkah rejuvenation. Silahkan aja dipikir, emangnya bisa? Pemulihan berjalan kencang cuma dengan diet sehat kaya serat, kaya nutrisi, plus vitamin mineral. Emang bisa? Come on, dari kita masih bocah-bocah kecil, udah sering tuh kita makan vitamin suplemen. Khasiatnya pasti ya gitu-gitu aja kan ya, gak ada yang ajaib. Kalau tanpa extended fasting, pemulihannya itu ya paling ya gitu deh. Atau bahkan kebanyakannya itu slow. Orangnya kan rata-rata stres. Silakan aja direnungkan. Dan extended fasting ini bukan cuma kunci healing untuk pasien kanker yang obesitas, pradiabetes, diabetes, insulin resistan, asam urat atau uric acid, fisioterapi karena habis stroke, gangguan saraf, kepikunan atau gangguan otak, gangguan jantung, hipertensi, saluran darah, gangguan ginjal, liver, paru-paru, tulang, otot, persendian, dan seterusnya. Berbagai penyakit degeneratif itu kalau tanpa kita mainkan jurus extended fasting itu bisa serasa mentok, serasa takdir buruk yang nggak bisa hilang seterusnya. Banyak orang yang terus putus asa, putus cinta juga kadang-kadang. Udah deh, nyerah. Gue emang takdirnya gemuk, lemuk, ginu-ginu, blabar, 7 turunan. Gimana lagi? Dulu aja mudah, susah untuk ramping.
gimana sekarang? Tapi jangan salah, saya sudah ketemu jumlah saksi hidup yang bisa mematahkan keputusasaan ini. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi 3. Iya nih menurut gue. Mau Bito Sidi, walah. Ayah ibunya segenap bandit tolan jumbo semua. Mereka sendiri dari muda bakatnya melar dan melar. Melar beneran nih, bukan melar mingkus. Tapi mereka itu penasaran, terus disiplin diet, extended fasting dikombinasikan dengan berbagai jurus, dan hasilnya nggak berubah jadi ganteng dan cantik jelita sih. Yang rambutnya jabrik ya tetap jabrik, tapi beneran beberapa di antaranya perubahannya itu nyaris ajaib. Bukannya mereka terus bisa menyihir aktivis partai menjadi kodok, tapi ya pokoknya bisa dengan mantap mengucap sayonara sama kegemukan. Sayonara ini bahasa Jepang, artinya selamat tinggal, bukan selamat tahun baru, apalagi selamat ulang tahun. Tanpa extended fasting, gimana sih caranya untuk nurunin bobot secara drastis? Olahraga ekstrim paling yang super berat, atau pembatasan kalori yang kelasnya ekstrim juga. Baru bisa. Itu pun kansnya masih 50-50 jangan-jangan. Atau mau pakai sedot lemak, silahkan dicek tuh yang pada sedot lemak. Banyak loh yang nggak lama kemudian kembali seperti semula. Di Amerika, statistiknya seperti itu. Habis gimana? Cara ilmiahnya, sepanjang mikrobiota di perut itu giringannya ke arah obesitas, di sedot lemak besar-besaran pun pasti kegiring ke situ lagi. Tapi gini, kalian yang punya duit banyak, kalau mau mantap, coba aja jurus sedot lemak yang dikombinasi extended fasting. Tentu akan sulit ditiru oleh yang sekedar sedot lemak tok, insya Allah. Soal lain lagi, kalau yang mantau sharing-sharingnya Dr. Jason Fung, bisa komen juga tuh. Banyak bener pasiennya dia, sudah tervonis diabetes bertahun-tahun, obesitas bertahun-tahun, itu bisa balik normal lagi. Ada bahkan yang sudah kena fatty liver, itu pun relatif normal lagi. Kena sakit dengkul, sakit pundak gitu, banyak loh yang merasa itu sudah takdir yang tidak bisa disiasati. Nyoba ini nggak mempan, nyoba itu cuma capeknya doang. Tips ini itu sami mawon, tapi belum nyoba extended fasting. Faktor uni bro, gimana lagi? Masih untung ini dengkul cokot-cokotnya udah umur 50. Andai bikinan Jepang, mungkin 15 tahun aja udah mesti ganti ball joint sama tirot. Waduh, kayak angkot nih. Iya sih, banyak yang kena sakit dengkul itu terus seumur hidup. Kalau umur udah 80 tahun atau lebih emang susah sih. Tapi ya kalau baru menjelang 50 tahun, masa sih belum udah nyerah duluan? Malah jadi penasaran sendiri tuh ujungnya. Kalau belum udah nyerah duluan. Teknisnya kemarin udah kita bahas, tapi khasiat holistiknya apa sih? Kenapa extended fasting ini bisa memunculkan healing yang mantep? Yuk kita review lagi. Dulu pernah saya review juga, tapi waktu itu subjektif terkait sama hal-hal yang saya rasain aja secara pribadi. Tapi saya ini nggak kegemukan, nggak ada obesitas, nggak ada masalah gula darah, relatif sehat. Jadi perbaikan yang kasat mata itu ya relatif dikit. Kalau secara lebih luasnya, yuk sekarang ini nih. Pertama, dia mempercepat ketosis. Yang pada diet keto tahu dong ya ketosis itu apa? Tubuh akan cenderung beroperasi dengan energi bersih, energi keton yang nggak terlalu memunculkan oksidan-oksidan dan bibit-bibit inflammation. Kemudian yang kedua, dia juga bikin optimal fase katabolik, fase peluruhan dan perbaikan healing. Jadi ya, tubuh kita itu kan gonta-ganti, kadang anabolik, kadang katabolik, ibarat kayak rumah kalian gitu deh. Kadang kalian nambah perabotan dan nambah barang-barang, itu anabolik, kadang-kadang kalian buang-buang sampah, cuci gudang, katabolik. Makin kataboliknya sering, itu tubuh kita makin resik, bersih, bugar, dan awet muda. Healing makin kenceng, dan salah satu jalannya itu lewat extended fasting tadi itu. Dari situ, bakar lemak pun jadi lebih intensif, termasuk lemak-lemak yang meliput liver, saluran darah di perut, di mana-mana. Bakar glukosa nggak usah diomongin lagi. Jadi tidak mengherankan kalau extended fasting ini cukup jitu melawan obesitas, fatty liver, dan bikin bagus saluran darah, gula darah, dan sebangsanya itu. Selanjutnya, AMPK pathway jadi optimal. Dan itu merupakan awalan dari segenap bentuk healing yang holistik di tubuh kita, kayak autofagi dan seterusnya. Autofagi ini yang berikutnya, dia akan jadi optimal juga, core of the core nih, untuk healing dan rejuvenation. Kalau tanpa extended fasting, semuncul-munculnya autofagi, rada tipis kan ya. Dan kalau tanpa autofagi, apa kabar bro? Relatif sulit untuk memunculkan healing yang extraordinary. Autofagi bahkan bisa menggerus fatty liver, sel-sel kanker, sel-sel usus, dan segenap sel asing di tubuh kita. Dapat tahulah kalau yang rutin memantau kanal ini. Berikutnya lagi, stem cell juga terpicu lebih optimal, yaitu terjadinya selepas autofagi. Buntut cicak itu sudah putus bisa numbuh kembali karena stem cell loh. Tanpa stem cell melimpah, ya udah selesai. Populasi mitokondria sel-sel juga bisa lebih optimal, khususnya kalau dikombinasi dengan senantiasa aktif selama puasa extended fasting itu. Ini sudah hukum alam, begitu mengalami lapar cukup lama, tubuh akan menyetel diri agar kemampuan survivalnya jadi sebaik mungkin. Dan salah satu caranya itu dengan meningkatkan populasi mitokondria di dalam sel-sel tubuh yang merupakan pembangkit energi. BDNF otak juga lebih optimal. Andalan survival manusia, selain ototnya, otaknya. Jadi, begitu ada tantangan survival, itu otaknya juga jadi lebih bening, jadi lebih tertata ulang, koneksi-koneksinya disempurnakan. Yang secara ilmiah itu ditandai dengan kencengnya BDNF ini, singkatannya apa nggak usah saya sebutkan lah ya, lawang saya sendiri juga belum hafal.
Kemudian ya terjadi pembangkitan antioksidan dan hormon-hormon healing yang lebih optimal juga. Hormon pertumbuhan, melatonin, endorfin, serotonin itu beneran akan jauh melimpah setelah tubuh-tubuh kita mengalami stres-stres yang terukur. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitulah kalau kata orang Melayu. Kalau orang dah gerak jalan 10 kilo gitu tanpa henti, dapat kesempatan glosor di pinggir jalan, serasa surga. Kalau udah puasa seharian, seteguk air, terasa surga juga. Suratannya dah kayak gitu. Satu lagi yang kunci banget, reset gut microbiome. Kalau di embargo nutrisi via extended fasting, segenap mikrobiota di perut yang jelek-jelek itu bakal rontok. Tapi berikutnya nanti, setelah diasup kembali dengan nutrisi, mikrobiota yang bagus-bagus akan terbentuk, dan ini termasuk penjurunya kesehatan manusia secara holistik. Kualitas tidur pun lebih optimal. Nah, padahal healing rejuvenation saat tidur, Masya Allah, itu termasuk yang paling kenceng, paling diandalkan untuk hidupnya manusia selama seumur hidup. Serangkaian dengan itu pula, daya tahan dan imunitas juga menunggik. Singkat kata, kalau benar praktekinnya, normalisasi kesehatan kita akan terjadi secara menyeluruh saat kita rutin praktekin extended fasting dari waktu ke waktu. Tapi tentunya jangan kelewatan juga. Dan karena itulah, semua pakar yang sempat saya ikuti sharingnya, itu semuanya meraktekin dan merekomendasikan extended fasting, atau kalaupun tidak beneran jeger fasting yang intens, kayak Profesor Longo, dia menyarankan FMD 5 hari, yang kalau dipikir-pikir bener, itu sama aja kelasnya dengan extended fasting juga. Waduh, kalau ini panjang banget nih sharing kita. Tapi intinya itu tadi, kalau kalian mau hidup normal, sehat sampai usia lanjut, pembatasan kalori adalah kunci. Modelnya bisa macam-macam, sebagaimana yang sering kita ulas. Itu deh, terima kasih.